Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang TKI Jawa Timur hidup di negeri asing, merawat taman dan menyimpan rindu. Di balik rumah mewah, majikan seksi penuh godaan hadir di setiap hari, membuat hati goyah dan tidak kuat menahan perasaan. Hingga satu malam, semuanya berubah saat kepergok dalam momen memalukan. Namun bukannya menjauh, justru muncul kedekatan yang membuat ketagihan di tengah kesepian. Apakah ini awal kebahagiaan atau justru kehancuran? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Pagi itu, langit di sebuah desa kecil di Jawa Timur tampak lebih cerah dari biasanya. Matahari baru saja naik, menyinari sawah-sawah hijau yang membentang luas. Di antara hamparan itu, berdiri seorang pria muda bernama Arga, memandang jauh ke arah jalan desa yang sepi. Tangannya menggenggam erat tas sederhana berisi pakaian dan beberapa kenangan. Hari itu bukan hari biasa. Itu adalah hari ketika ia harus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarganya, dan memulai perjalanan panjang ke negeri yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, Jepang. Arga bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya hanya seorang buruh tani, sementara ibunya membantu dengan menjual hasil kebun seadanya. Sejak kecil, Arga sudah terbiasa hidup sederhana. Ia jarang mengeluh, meskipun sering melihat orang tuanya bekerja tanpa henti. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan mengubah keadaan. Ketika kesempatan menjadi tenaga kerja di Jepang datang, ia tidak ragu untuk mengambilnya, meskipun itu berarti harus meninggalkan semua yang ia cintai. Perpisahan itu tidak mudah. Ibunya menahan tangis saat memeluknya erat, seolah tidak ingin melepaskan. Ayahnya hanya menepuk bahunya pelan, namun tatapannya penuh harap. Jaga diri baik-baik. Pesan sederhana itu terus terngiang di kepala Arga. Ia mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Di dalam dirinya, ada rasa takut yang besar, tetapi juga harapan yang lebih besar lagi. Perjalanan ke Jepang terasa seperti mimpi. Segalanya berbeda, bahasa, budaya, bahkan udara yang ia hirup terasa asing. Saat pertama kali menginjakkan kaki di sana, Arga sempat merasa kecil dan tidak berarti. Gedung-gedung tinggi menjulang, orang-orang berjalan cepat tanpa saling menyapa. Ia harus belajar banyak hal dari awal, termasuk cara berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang serba cepat. Beberapa hari kemudian, Arga mulai bekerja di sebuah rumah besar yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu dikelilingi taman yang luas dan indah, penuh dengan berbagai jenis bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tugasnya adalah merawat taman tersebut, memangkas, menyiram, dan memastikan semuanya tetap hidup dan segar. Bagi Arga, taman itu menjadi tempat pelarian dari rasa rindu dan kesepian. Di sanalah ia menemukan ketenangan, seolah setiap bunga yang ia rawat menjadi teman yang memahami dirinya tanpa perlu kata-kata. Hari-hari pertama bekerja terasa panjang, namun perlahan Arga mulai menemukan ritme hidupnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyeduh teh hangat di dapur kecil khusus pekerja, lalu berjalan menuju taman dengan langkah pelan. Embun masih menempel di daun-daun, dan udara terasa sejuk di kulit. Di saat seperti itu, Arga merasa paling tenang. Ia berbicara dalam hati, seolah tanaman-tanaman itu bisa mendengar keluh kesahnya. Ia bercerita tentang keluarganya di Jawa Timur, tentang rasa rindu yang kadang datang tiba-tiba, dan tentang harapannya untuk bertahan di negeri orang. Suatu pagi, ketika ia sedang memangkas semak berbentuk bulat di sudut taman, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Langkah itu ringan, namun jelas. Arga menoleh, dan untuk pertama kalinya ia melihat majikannya dari dekat. Wanita itu berdiri dengan anggun, mengenakan pakaian sederhana namun tetap terlihat rapi dan berkelas. Rambutnya tersusun rapi, dan wajahnya tampak tenang. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak berlebihan, namun cukup untuk membuat suasana terasa hangat. "Selamat pagi," ucapnya pelan dengan bahasa yang sedikit campur antara Jepang dan bahasa yang Arga pahami. Arga sedikit gugup. Ia segera berdiri tegak dan membungkuk hormat. "Selamat pagi," jawabnya singkat. Ia tidak berani menatap terlalu lama. Namun dari sudut matanya, ia bisa melihat bahwa wanita itu memperhatikan taman dengan saksama. "Kamu yang merawat ini?" tanyanya sambil menunjuk bunga-bunga yang bermekaran. Arga mengangguk. "Bagus sekali. Taman ini terlihat lebih hidup," katanya lagi.
Kalimat sederhana itu terasa seperti penghargaan besar bagi Arga. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi oleh seseorang yang begitu berwibawa. Sejak pertemuan itu, wanita tersebut sesekali datang ke taman. Kadang hanya berjalan perlahan di antara bunga, kadang berhenti sejenak untuk berbicara dengan Arga. Percakapan mereka tidak panjang, bahkan seringkali hanya beberapa kalimat ringan. Namun, ada sesuatu dalam cara wanita itu berbicara, tenang, lembut, dan penuh perhatian, yang membuat Arga merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Ia mulai menunggu momen-momen itu, meskipun ia sendiri tidak benar-benar mengerti kenapa. Di balik sikapnya yang tenang, Arga mulai menyadari sesuatu yang lain. Rumah besar itu terasa terlalu sunyi. Ia jarang sekali melihat orang lain selain dirinya dan majikannya. Suaminya hampir tidak pernah terlihat. Kadang hanya ada suara telepon atau langkah cepat di malam hari, lalu menghilang lagi. Suasana itu membuat Arga bertanya-tanya, namun ia tidak pernah berani menanyakan langsung. Yang ia tahu, setiap kali wanita itu berdiri di taman, menatap bunga-bunga dengan diam, ada kesan sepi yang sulit dijelaskan. Dan entah kenapa, Arga merasa bahwa kesepian itu, perlahan juga mulai ia rasakan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama, namun perasaan Arga tidak lagi sesederhana sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran majikannya di taman bukan sekadar kebetulan. Ada waktu-waktu tertentu ketika wanita itu selalu muncul, seolah sudah mengetahui kapan Arga sedang bekerja di bagian tertentu. Kadang ia hanya berdiri diam, memperhatikan tanpa banyak bicara. Kadang ia bertanya hal-hal ringan, seperti jenis bunga atau cara merawat tanaman tertentu. Bagi Arga, momen-momen itu terasa berbeda. Ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan, namun juga ada kegugupan yang membuatnya harus menenangkan diri setiap kali percakapan berakhir. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan cahaya keemasan menyelimuti taman, wanita itu datang lagi. Ia mengenakan pakaian rumah yang sederhana, namun tetap terlihat rapi dan menawan. Ia berhenti di dekat Arga yang sedang menyiram bunga mawar. "Bunga ini cantik sekali," katanya pelan. Arga mengangguk sambil tersenyum kecil. "Kalau dirawat dengan sabar, bunga akan tumbuh dengan baik," jawabnya. Wanita itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Sepertinya bukan hanya bunga yang bisa tumbuh dengan perhatian," ucapnya. Kalimat itu terdengar biasa, namun entah kenapa membuat Arga terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sejak percakapan itu, Arga mulai lebih sering memikirkan kata-kata majikannya. Ia mengulangnya dalam pikirannya, mencoba memahami maksud di balik kalimat tersebut. Di malam hari, ketika ia kembali ke kamarnya yang sederhana, ia sering duduk termenung di tepi tempat tidur. Pikirannya melayang jauh, tidak hanya tentang pekerjaan atau keluarganya di kampung, tetapi juga tentang wanita itu. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya tidak lagi sekadar hormat atau kagum. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan, sesuatu yang membuatnya merasa gelisah namun juga tidak ingin ia hilangkan. Namun, Arga juga tahu bahwa posisinya tidak sederhana. Ia hanyalah seorang pekerja di rumah itu. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk terlibat dalam perasaan yang rumit. Ia mencoba mengingat tujuan awalnya, membantu keluarga, menabung, dan pulang dengan membawa harapan baru. Setiap kali pikirannya mulai melayang terlalu jauh, ia berusaha menariknya kembali. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, memastikan setiap sudut taman terlihat rapi dan indah. Ia berharap dengan begitu, ia bisa mengalihkan pikirannya dari hal-hal yang seharusnya tidak ia pikirkan. Namun perasaan tidak selalu bisa dikendalikan dengan logika. Semakin ia berusaha menjauh dalam pikirannya, semakin sering ia justru memperhatikan hal-hal kecil tentang majikannya. Cara wanita itu berjalan perlahan di taman, cara ia menyentuh kelopak bunga dengan hati-hati, atau cara ia terdiam sejenak seolah sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Semua itu terekam jelas di benak Arga. Dan tanpa ia sadari, taman yang dulu hanya menjadi tempatnya bekerja kini berubah menjadi tempat di mana perasaannya tumbuh, diam-diam, perlahan, dan semakin sulit untuk diabaikan. Malam itu, hujan turun perlahan sejak senja. Tetesannya mengenai kaca jendela kamar Arga, menciptakan suara ritmis yang menenangkan sekaligus membuat pikirannya semakin aktif. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi pantulan dirinya di kaca yang samar.
Untuk pertama kalinya sejak datang ke Jepang, ia merasa benar-benar sendirian. Bukan hanya karena jauh dari keluarga, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Perasaan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya kini tumbuh tanpa ia minta. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, berharap hujan bisa meredakan kegelisahan yang ia rasakan. Namun semakin ia berusaha mengalihkan pikiran, semakin jelas bayangan majikannya muncul di benaknya. Senyumnya, suaranya, bahkan cara ia menatap bunga-bunga di taman, semuanya terasa begitu dekat. Arga memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu, tetapi justru semakin nyata. Ia merasa bersalah. Ia tahu batasan yang seharusnya ia jaga. Ia hanyalah seorang pekerja, dan wanita itu adalah seseorang yang harus ia hormati. Tapi di sisi lain, ia juga manusia biasa yang tidak bisa sepenuhnya mengendalikan perasaannya. Di tengah kegelisahan itu, Arga bangkit dan berjalan menuju jendela. Ia membuka sedikit tirai. Melihat taman yang gelap diterangi lampu-lampu kecil di sudut-sudutnya. Hujan membuat daun-daun berkilau, menciptakan pemandangan yang indah namun sunyi. Tiba-tiba, ia melihat sosok berdiri di kejauhan, di bawah atap kecil dekat taman. Itu adalah majikannya. Wanita itu berdiri diam, memandang hujan seolah mencari sesuatu yang hilang. Tanpa sadar, Arga terpaku. Ada kesedihan yang terlihat jelas dari cara ia berdiri. Kesedihan yang selama ini hanya ia rasakan samar-samar kini tampak nyata. Beberapa saat kemudian, wanita itu berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Namun ekspresi wajahnya tetap terbayang di pikiran Arga. Ia mulai memahami bahwa mungkin bukan hanya dirinya yang merasa kesepian. Rumah besar itu, dengan segala kemewahannya, ternyata menyimpan ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh benda-benda mahal. Arga perlahan duduk kembali, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Rasa bersalahnya masih ada, tetapi kini bercampur dengan rasa iba dan pengertian. Ia mulai melihat majikannya bukan hanya sebagai seseorang yang harus ia jaga jaraknya, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki luka dan kesendirian. Malam itu menjadi titik di mana perasaan Arga berubah arah. Jika sebelumnya ia hanya berusaha menahan dan menghindar, kini ia mulai bertanya dalam hati, apakah salah jika dua orang yang sama-sama merasa sepi saling memahami? Ia tidak menemukan jawaban pasti. Yang ia tahu, sejak malam itu, ia tidak lagi hanya melihat taman sebagai tempat bekerja, atau majikannya sebagai sekadar atasan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai terbangun, sebuah ikatan yang belum memiliki nama, namun perlahan tumbuh di antara diam, hujan, dan perasaan yang tidak pernah mereka ucapkan. Keesokan paginya, suasana terasa berbeda bagi Arga. Ia bangun lebih awal dari biasanya, meskipun semalam ia hampir tidak tidur dengan nyenyak. Pikirannya masih dipenuhi bayangan hujan dan sosok majikannya yang berdiri sendirian di taman. Saat ia berjalan keluar menuju tempat kerjanya, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Namun yang membuatnya gelisah bukanlah cuaca, melainkan perasaan yang kini semakin sulit ia abaikan. Ia mencoba bersikap seperti biasa, menyapa tanaman, memeriksa kondisi tanah, dan mulai bekerja. Tapi di dalam dirinya, ada harapan kecil yang muncul tanpa ia sadari, harapan untuk bertemu lagi dengan wanita itu. Tidak lama kemudian, langkah kaki yang ia kenal kembali terdengar. Arga menoleh perlahan, dan benar saja, majikannya berjalan mendekat dengan langkah tenang. Hari itu, wajahnya tampak lebih lembut, namun juga menyimpan kelelahan yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. "Selamat pagi," ucapnya pelan. Arga membalas dengan sopan, namun kali ini ia memberanikan diri untuk sedikit lebih lama menatap wajah wanita itu. Ada sesuatu yang berbeda, seolah ada jarak yang perlahan mulai menghilang di antara mereka. Mereka berdiri dalam diam beberapa detik, sebelum akhirnya wanita itu berbicara lagi, menanyakan hal-hal ringan tentang taman seperti biasa. Percakapan mereka hari itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Wanita itu mulai bercerita sedikit tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia dulu menyukai bunga sejak kecil, dan bagaimana taman selalu menjadi tempatnya mencari ketenangan. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bukan hanya sedang berbicara dengan majikannya, tetapi dengan seseorang yang mempercayainya cukup untuk berbagi cerita. Dan tanpa ia sadari, ia pun mulai membuka diri, menceritakan sedikit tentang kampung halamannya,
tentang keluarganya, dan tentang alasan ia datang sejauh ini. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah secara perlahan namun pasti. Tidak ada kata-kata yang secara jelas menyatakan perubahan itu, tetapi kedekatan mereka terasa semakin nyata. Mereka mulai saling memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Kadang mereka hanya berdiri berdampingan di taman, menikmati suasana tanpa bicara. Kadang mereka berbagi cerita singkat yang justru terasa lebih bermakna dari percakapan panjang. Bagi Arga, semua itu terasa seperti sesuatu yang berharga, namun juga rapuh. Ia tahu bahwa apa yang mereka jalani bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipertahankan. Di balik semua kehangatan yang mulai tumbuh, Arga tetap menyadari bahwa mereka berjalan di garis yang tipis. Ada batas yang tidak terlihat, namun selalu ada di antara mereka. Ia sering bertanya dalam hati, sampai kapan semua ini bisa berlangsung? Namun setiap kali ia melihat senyum kecil majikannya di tengah taman yang ia rawat, ia merasa bahwa mungkin, untuk saat ini, itu sudah cukup. Bahwa di tengah kesepian yang mereka rasakan masing-masing, mereka telah menemukan sesuatu yang sederhana namun berarti, sebuah kebersamaan yang tumbuh perlahan, seperti bunga-bunga yang mekar di taman itu, indah, namun tidak selamanya bisa dimiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.